Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk di dalam bab yang kedua daripada mustahadhah, yaitu apa? Al-mubtadi'ah ghairul mumayyizah. Setelah pertemuan yang lalu kita menyelesaikan tentang mubtadi'ah mumayyizah, kita masuk yang kedua, yaitu al-mubtadi'ah ghairul mumayyizah. Makna mubtadi'ah ghairu mumayyizah, mubtadi'ah adalah perempuan yang pertama kali haid kemudian direct dia itu apa? Istihadhah. Itu namanya mubtadi'ah ghairul mumayyizah. Dia melihat darah itu satu warna, tak ada yang kuat, tak ada yang lemah, semuanya satu warna sama atau berwarna-warni. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning, tapi syaratnya tamyiz itu tak sempurna. Selama syaratnya tamyiz dia tak sempurna, maka dikatakan dia itu ghairu mumayyizah. Oke? Tsaniyan al-mubtadi'ah ghairul mumayyizah. Saya baca zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darain. Amin. Amin. ثانيا المبتدئة غير المميزة ولها صورتان. Walaha suratan. Ada mubtadi'ah ghairu mumayyizah itu mempunyai dua gambaran. Yang pertama, الأولى بأن ترى الدم بصفة واحدة كأن تراه أسود فقط أو أحمر فقط. dibilang yang pertama adalah dia itu melihat darah dengan satu warna, contohnya 30 hari semuanya hitam, 30 hari semuanya merah. Oke? الثانية بأن تراه بأكثر من صفة ولكنها فقدت شرطا من شروط التمييز. Yang kedua, dia itu melihat darah yang berwarna-warni, akan tetapi syurutut tamyiz itu tak ada. Salah satu daripada syaratnya yang kuat tak sampai 24 jam, yang lemah tak yang lemah tak sampai 15 hari. Wahakadha, atau kuat lemah seperti itu sampai lebih daripada 15 hari. Maknanya darahnya berwarna-warni tapi syarat tamyiz tak sempurna. Itu adalah gambar daripada ghairu mumayyizah. Makna mubtadi'ah itu adalah perempuan yang pertama kali datang haid langsung 30 hari semuanya hitam. Allah, ini musibah fauqal musibah ya nih. Ayo. حكم المبتدئة غير المميزة حكم المبتدئة غير المميزة هو أن حيضها من أول الشهر يوم وليلة. Ketika dia itu mubtadi'ah ghairul mumayyizah, maknanya kan dia masih belum ada experience untuk haid. Selama dia pertama kali, maknanya tidak ada experience untuk haid. Ketika tidak ada experience untuk haid, maka fuqaha amik dari dua perspektif. Perspektif daripada jumlah haidnya itu yang paling minim, karena kalau kita tengok yang paling minim, maknanya itu yang paling teruk. Jadi satu hari haid, karena kan haid kan ada 3 kan, minimum, maksimum, dan biasanya. Daripada 3 ini, kita ambil yang paling sikit, yaitu 1 hari. Terus, sucinya kita ambil 29 hari. Kenapa? Karena yang namanya perempuan itu biasanya setiap 1 bulan sekali, dia pasti apa? Dia pasti haid. Ada semacam period daur. Nah, di dalam bab ini, bulan itu 30 hari, khusus dalam bab ini. Dibilang syahrul adadi. Syahrul adadi maknanya 30 hari. Ada lagi namanya syahrul qamari. Syahrul qamari itu kalau tak 29, 30. Kalau di dalam kitab fikih dikatakan bulan, maknanya itu syahrul qamari. Ya, kalau tak 29 ya 30. Bukan syahrul syamsi. Syahrul syamsi itu kalau tak 30 ya 31. Lah, ada lagi nama syahr lagi, itu adalah syahrul adadi. Dia adalah 30 hari. Dan syahrul adadi ini hanya dipakai di sini. Dan di satu lagi
adalah di dalam minimum hamil. Hamil itu minimum berapa teman-teman? 6 bulan. 6 bulan itu semuanya syahrul adadi, maknanya 180 hari. Di dalam mubtadi'ah ghairul mumayyizah, kalau ada perempuan mustahadah tengok darah semuanya hitam 60 hari. Terus macam mana? 1 hari haid, 29 hari suci. Kemudian 1 hari haid, 29 hari suci sampai 60 hari itu selesai. Itulah hukum mubtadi'ah ghairul mumayyizah secara global dan tafsil. Aywa. Yakni haidnya hari pertama daripada 30 hari haid. Kemudian mulai hari kedua dia itu suci. Masalahnya apa? Masalahnya di bulan pertama dia itu tidak akan tahu bahwasanya dia itu mustahadah kecuali sudah melewati hari ke-15. Maknanya bulan pertama, hari pertama dia haid, tak boleh sholat. Kedua tak boleh sholat, 3 tak boleh sholat. 14 masih ada haid, masih belum boleh sholat. 15 masih haid, belum boleh sholat. 16 haid langsung sholat. Kenapa? Karena mandi dulu, betul, mandi dulu baru sholat. Kenapa? Karena dia itu sudah mustahadah dan haidnya adalah hari pertama. Di bulan kedua, mulai daripada hari kedua langsung sholat. Walaupun darahnya masih ada. Darahnya masih ada. Kenapa? Karena hukum bulan kedua sama dengan bulan yang pertama, dengan bulan yang sebelumnya. Aywa. Kenapa kok dikatakan haidnya itu 1 hari? Karena 1 hari 1 malam itu haid dengan yakin. Dan di atas 1 hari 1 malam itu dzan mashkukun fihi, karena tidak ada haid kurang daripada satu hari, tapi kurang daripada 2 hari ada. Maknanya hari kedua mungkin haid, mungkin tidak. Hari pertama pasti haid. Karena hari pertama pasti haid, kita beri hari yang pertama haid, hari yang kedua ihtiyat kita ambil semuanya suci. Maknanya walaupun engkau datang darah, engkau tetap sholat. Ayo. وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم بأنه حيض إلا بيقين مثله فمتى رأت الدم وهي مبتدأة انقطعت عن الصلاة فإذا زاد الدم إلى 15 وهي غير مميزة اغتسلت وصلت إن كان الدم المستمر على صفته أو تغير إلى أدوان. Tengok. Dan jika seorang perempuan itu tengok dam dan dia itu mubtadi'ah, mana mubtadi'ah pertama kali tengok dam, inqata'at anis shalah, yakni hari pertama tidak boleh sholat, hari kedua tidak boleh sholat. Fa idza zada dam ala 15. Ini adalah hukum di bulan yang pertama. Ketika sudah lebih daripada 15 hari, baru dia mandi dan sholat. Kenapa? Karena tabayan ini adalah mustahadah. Maknanya Anda itu sebenarnya sudah suci daripada hari kedua. Apakah saya dosa, Habib? Karena saya sudah tidak sholat 14 hari. Dalam keadaan saya ini fi nafsil amr, dalam hakikatnya saya ini adalah mustahadah. Tak. Kenapa? Karena Anda, wahai fulanah, Anda ini tak tahu dan Anda membangun berbuat ini berdasarkan dzon Anda. Yang mana dzon Anda, selama Anda ini belum lebih daripada 15, Anda masih dihukumi Anda ini apa? Haid. Kalau dam yang ke-16 itu warnanya sama. Jadi hari 1 sampai 15 merah, ke-16 juga merah. Berbeza kalau ke-16 ini hitam. Lagi kuat loh. Kalau lebih lemah bukan haid. Kalau dia lebih lemah, Suf, tengok. Au taghayyara ila adwan. Kalau darahnya itu merah, hari ke-16 juga merah, maknanya dia mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kalau memang dia itu taghayyara ila asfar, haidnya sebelumnya Ustaz Zaman. Ya. Mana yang tak ada istihadah? Dia istihadah. Dia istihadah, cuma istihadahnya dia itu mumayyizah. Cuma tetap hari ke-16 dia kena sholat dan mandi. Kenapa? Karena hari ke-16 taghayyara ila adwan. Maknanya ini sudah bukan haid. Cuma kalau taghayyar ila adwan, maknanya darahnya itu dari merah berubah ke darah yang lebih lemah. Maknanya setelah hari ke-16 haidnya itu sudah selesai. Hari ke-15 ke belakang itu adalah haidun bit tamyiz. Karena darah yang lebih kuat, dan kaidahnya di dalam tamyiz, darah yang kuat adalah darah haid. Awal, tengah, ataupun akhir. Sedangkan ini dari 1 sampai 15 darahnya kuat. Tanggal 16
Tanggal 16 darahnya apa? Lemah. Ketika dia darahnya lemah, maknanya ini sudah bukan haid. Sebelumnya semuanya adalah haid. Maknanya 15 hari itu haidun bitamyiz. So, ini memang kena di apa namanya? Kena ditaklik ini. Kena ditaklik. Yakni tagoyar ilal adwam haidun bitamyiz. Ini mungkin di antara kritikan-kritikan yang kena di taklik daripada Said Abdurrahman lah, karena wallahu a'lam macam inkan adam al mustamir ala sifatihi, ini benar, ini memang apa namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah, tapi taghayyara ila adwan. Kalau taghayyara ilal adwan kan maknanya sebelumnya kuat kan, kalau sebelumnya kuat maknanya huwa haid wa ma ba'dahu istihadah, wa ma ba'dahu apa? Istihadah. Jadi taghayyara ilal adwan, perempuan ini hukumnya mubtadi'ah mumayyizah. Ala istamar ala sifatihi mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Amma idza taghayyara ila a'la. Sekarang tanggal 16 taghayyar ila a'lam, dari merah ke hitam, sobarot. Tidak boleh sholat. Hari 16 saya belum sholat, belum. 17 belum. Kenapa? Karena potensial darah yang kuat itu akan menjadi haid, dan Anda kena tunggu sampai hari ke-30. Anda kena tunggu 15 hari lagi. Kena tunggu 15 hari lagi. Sobarat la'allahu yang kotek fatakunu mumayyizah. Sabar dulu sampai 15 hari. Mungkin itu akan menjadi mumayyizah. Kalau tak mumayyizah, Habib saya tunggu sampai hari ke-27 masih hitam, Habib. Alamak, tunggu lagi 28, 29, 30, Habib, 31 masih hitam. 32 Anda sholat. 32 Anda sholat. Satu, kena kodok berapa? 30 hari kena kodok dia. Ya sudah, memang semacam itu. Nak buat apa? Karena 31, kenapa kok 32 Habib? Karena tabayyan ala annaha ghairu mumayyizah. Ketika dia ghairu mumayyizah, tampak ya? Segera dengan handphone yang baru tampak lah. sudah ganti handphone lah untuk apa? Biar lebih selise banget. Kan satu hari ucap. Oke. Hukumnya mubtadi'ah ghairu mumayyizah Ustaz Zaman. Satu hari haid, 29 hari suci. Ini adalah hari yang pertama, al-yaumul awal. Oke. Sekarang dia 15 hari yang pertama ahmar. Kemudian 15 hari yang kedua berapa? Aswad. Oke. Hari ke-31 masih aswad. Maknanya kan tidak mungkin ini menjadi haid, karena ini jumlahnya berapa? 16. Waktu teman ya. Ini 16. Ini 15. Oke. Ketika dia sudah sampai 16, baru diketahui bahwasanya dia itu ternyata selama 31 hari fil hakikoh dia itu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Kenapa kok saya suruh tunggu sampai hari ke-31 dan nanti sholatnya mulai hari ke-32? Karena kalau dia mubtadi'ah mumayyizah, setiap 30 hari daurnya satu suci, hari pertama suci, 29 hari pertama haid, hari ke-29 hari apa? Suci. Ketika hari ke-31 apa dia? Haid. Iya kan? Baru hari ke-32 dia baru suci. Seperti itu. Maknanya ada perempuan itu tak sholat 30 hari, Suf. Terus masuk surga macam mana, Habib? Masuk surga boleh lah. Dengan tak sholat Anda masuk surga. Loh, kenapa boleh macam itu? Loh, Anda kira masuk surga itu dengan sholat kah? Bukankah akidah ahli sunnah wal jamaah masuk surga itu karena rahmat Allah? Karena Anda menuruti perintah Allah. Perintah Allah memang Anda tak boleh sholat. Bahkan kalau Anda sholat Anda memasukkan Anda ke neraka. Habib ini sesat. Bukan sesat, Anda yang tak paham. Memang seperti ini agama Islam yang saya tahu minimum ya nih. Oke, misalu dzalika. مثال ذلك إذا رأت المبتدأة 15 مرة ثم استمر كذلك
أو تغير إلى أصفر أو أكدر فإنها تغتسل وتصلي. Idza ra'atil mubtadi'ah khamsata asyara ahmar. Jika seorang perempuan yang pertama kali haid tengok 15 hari 15 hari ahmar. 15 apa? Ahmar. Kemudian مستمر استمر. summa istamarra kadzalik. Jadi terus sampai kata istamar maknanya lebih daripada 15 hari. Maknanya 15 hari ahmar dan direct ahmar terus sampai hari ke-30. Atau taghayyara ila أصفر asfar. أو أخضر. Berapa? Yakni 10 lah. 15. Biasa mustamir gak? Dia tak jaga. Oke. Kalau tak cakap maknanya tak mustamir. Oh, tak. Sakat, iya. Biasanya seperti itu istilahnya. Oke lah, 13 asfar. Ketika masuk hari ke-16, langsung dia apa? Mandi. Langsung dia mandi. Atau dia akdar. Kenapa? Tapi wallahu alam mandinya bukan karena dia mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Karena dia inqata'at tamyiz. Jadi bukan karena mubtadi'ah ghairu mumayyizah, tapi karena tamyiz. Wallahu alam, ini kena dikritik Ustaz Abdurrahman lah. Di situ. Fa innaha tagtasilu wa tusalli. Amma idza taghayyara ila aswad fatasbiru la'allahu yanqati qabla mujawazatil aksar fayakunu haiduhal aswad wa ma adahu istihadatan. Jadi kalau ini dari ahmar ini 13 aswad, hari ke-16 tak boleh sholat karena mungkin saja yang hitam ini akan berhenti sebelum 15 hari. Kalau sebelum 15 hari, maka 15 hari yang aswad itu semuanya akan menjadi apa? Haid, dan istihadahnya di 15 hari yang pertama. Potensi seperti itu. Anda kena tunggu sampai benar-benar ya yakin. Ayo. ثم إن المبتدأة المذكورة هذه في الشهر الثاني Ayo deh, yakni di dalam بمجرد مضي يوم. iya kan, kalau dia 30 apa namanya? 30 hari satu hari haid 29 suci, tapi dihukumi seperti ini, dibilang hukum intihainya ini, hukum akhirnya itu ketika sudah 30 hari atau minimal sudah masuk ke hari ke-16. Kenapa? Karena satu hari pertama keluar darah, belum boleh sholat. Hari kedua belum boleh sholat. Hari ketiga belum boleh sholat. Sampai hari ke-16. Ini hukum bulan pertama. Hukum bulan kedua, hari pertama tidak boleh sholat. Hari kedua mandi, wudhu, sholat. Kenapa? Karena bulan kedua hukumnya macam bulan pertama. Hukumnya macam bulan pertama. Ayo. لأنه اتضح من الشهر الأول أنها مستحاضة فيلزمها في هذا الشهر ما لزمها في الشهر الأول ثم إن انقطع الدم هذه المرة قبل 15 بأن Bana. Jadi sudah dia satu hari keluar darah, hari kedua darah masih keluar tapi dia sudah kena mandi. Kenapa? Karena bulan kedua sama seperti bulan pertama. Kelihatannya saya bulan kedua ini juga istihadah. Hari ketiga keluar darah dia sholat, keempat sholat, kelima sholat, keenam sholat, hari ke-10 darahnya berhenti. Maknanya 10 hari ini semuanya adalah haid. Jadi 9 hari dia puasa, dia sholat itu bukan oke lah tak tapi dapat pahala tak? Dapat. Iya, dapat pahala dapat. Kenapa? Karena bana dia berbuat itu karena dia kira dia dalam keadaan suci, karena memang itu adalah perintah Allah. Karena wallahu alam sah atau tak sah itu tak ada hubungannya dengan pahala atau tidak pahala. Kadangkala sholatnya sah tapi mendapat dosa, seperti riya. Kadangkala sholatnya sah tak mendapat pahala, tak mendapat dosa pun, tak khusyuk. Kadangkala sah dan mendapat pahala. Jadi wallahu alam sah atau tidak itu namanya hukum wad'i. Dan hukum wad'i ini tidak harus Allah yang buat. Tidak harus Allah yang buat. Berbeza dengan hukum taklifi, itu kena Allah yang buat memang. Lah, selama hukum wad'i itu lebih umum daripada taklifi, maka tidak ada talazum antara keduanya, tidak ada kena mengena dengan keduanya. Kadang-kala sah. Tapi macam wad'i macam sahih dengan batil itu bukan wad'i syar'i. Maksudnya Tuhan yang tetapkan juga. Saya tak cakap mesti bukan Tuhan, tapi tak harus Tuhan. Maknanya wad'i Secara umum, yakni maknanya kerajaan pun boleh buat wad'i. Macam sekarang sholat Jumat tak boleh lebih daripada suf, itu wad'i suf. Itu hukum wad'i.
ada beberapa wadai memang Allah yang buat. Itu mungkin yang ada ta'aluknya dengan taklif. Karena itu di dalam beberapa kitab hukum wadai ini tak termasuk minal ahkam. Tak termasuk minal ahkam. Ahkam yang 5 itu, Kak, memang dari awal seperti Bedawi ya, hukmullah itu tak ada wada. Wada itu hanya tambahan daripada mungkin usuliyin mutaakhirin lah. Karena memang hakikatan la ta'aluqallahu bil wada illa fi makhtassahullahu bil wada. Wallah ini mabhas usul fikih, saya tak terlampau detail di sini. Ayo. Bana annaha laysat mustahadatan fi hadha syahri wa anna jami'a haidun. Kalau memang dia sampai hari ke-10 saja berhenti, maka ternyata dia itu bukan mustahadah, tapi dia adalah haid. Ayo, yang ketiga, al-mu'tadah al-mumayyizah. Mudah. Mu'tadah mumayyizah secara global hukumnya adalah hukum apa namanya? Mubtadi'ah mumayyizah. Apa itu mu'tadah mumayyizah? Mu'tadah mumayyizah adalah perempuan yang sudah pernah haid. Bulan kemarin haidnya 7 atau haidnya 5 hari haid, kemudian suci 20 hari. Itu namanya adah. Adah itu bukan hanya haidnya berapa ya, ayatuhal banat. Bukan hanya haidnya berapa, kan, tetapi adah itu adalah gabungan antara haid dan tuhur. Itu namanya period. Atau namanya daur. Daur, maknanya perempuan ini daurnya 25. Bagaimana 25? 5 haid, 20 apa? Suci. Itu namanya mu'tadah. Oke. Khalidah bulan kemarin 5 hari haid, 20 hari suci. Bulan setelahnya istihadah. Lah, ketika dia itu istihadah, dia tengok 7 hari hitam, 20 hari suci. So, tengok ya. 7 hari hitam, 20 hari apa? Suci. Tampak ya pada teman ya. 7 hari aswad, 20 hari ahmar. Ini adalah problemnya Khalidah. Bulan kemarin Khalidah 5 hari haid, 20 hari suci. Tuhur. Oke. Sekarang 7 dan 20, kan 27. Tak mungkin ini adalah haid. Tak mungkin ini adalah haid. Maknanya ini adalah istihadah. Oke, istihadahnya kita ambil darah yang kuat 7 ini, atau ambil adah sebelumnya, atau ambil period yang sebelumnya. Kalau ambil period yang sebelumnya, maknanya daripada 7 ini haidnya hanya 5. Sucinya berapa? 22. Itu kalau kita ambil period sebelumnya. Tapi kalau kita ambil tamis, ambil warna, 7 hari haid, 20 hari suci. Menurut pendapat terkuat mazhab Syafi'iyah, period tak boleh kalahkan tamis. Maknanya Khalidah di sini 7 hari hitam adalah haid, 20 suci. Kenapa kok seperti itu? Karena ini adalah babul haid. Babul haid adalah darah. Zaman ya, adalah darah. Dan warna adalah sifat untuk darah. Sedangkan period bukan sifat untuk darah, tapi sifat untuk wanita yang keluar darah. Hakadha allalul fuqaha, ya, allalul fuqaha, adah ini adalah adatul mar'ah. Sedangkan warna adalah warna darah. Dan yang ada hubungannya dengan darah lebih kuat di babul haid dengan apa yang ada hubungannya dengan perempuan yang keluar darah. Karena ini adalah babul haid. Ini bukan babul haid. Babul apa? Kita tidak berbicara tentang perempuannya di sini. Kita berbicara tentang darahnya. Kita berbicara tentang darahnya. Maknanya secara global, hukum mu'tadah mumayyizah sama dengan hukum apa? Mubtadi'ah mumayyizah. Sama. Tidak ada berbeza. Sila, dibaca Ustaz Zaman. Al-mu'tadatu hiya man sabaqa laha haidun wa tuhurun wa ta'lamu qadra al-haidi wa tuhuri. Dibilang ini penting. Bahwasanya perempuan yang haid, mu'tadah mumayyizah itu adalah perempuan yang sudah pernah haid dan suci. Dan dia ingat. Kalau dia tak ingat, tak ada guna. Kalau dia tak ingat, tak ada guna. Oke? Kalau dia tak ingat, nanti akan masuk ke mutahayyirah. Sila. Wal mumayyizatu man tara daman qawiyan wa dha'ifan wa wajadat syurut at-tamyiz.
Oke, dan mumayyizah seperti yang lampau, bahwasanya yang tengok darah kuat dan lemah dan mempunyai dan apa namanya syarat tamyiznya itu sempurna. Oke? وحكمها أنها تعمل بالتمييز فيكون القوي حيضا والضعيف استحاضة. Dibilang apa hukum muqtadah mumayyizah? Hukumnya adalah amik darah yang kuat. Ayo. ويجريها هنا جميع ما تقدم عند الكلام عن المبتدأة المميزة. Dan di sini semua tafsil yang ada di mubtadi'ah mumayyizah akan ada di sini. Maknanya saya tak perlu jelaskan lagi. Anda ambil di dalam mubtadi'ah mumayyizah, kalau lupa Anda boleh ulangi video. Sama, hukumnya tidak ada berbeza karena kita akan ambil darah yang kuat menjadi haid, yang lemah menjadi suci, dan kita tidak tengok period dia sebelumnya. Karena tamyiz warna darah lebih kuat daripada period. Ayo. ويشترط للحكم لها بالتمييز ألا يتخلل أقل الطهر بين عادتها والتمييز فإن تخلل بينهما أقل الطهر كان القوي حيضا آخر مثاله لو كانت عادتها 5 ini yang baru ada ini, yang di punya saya tak ada. Ayo. Disyaratkan juga di antara pembahasan yang tidak ada di dalam mubtadi'ah mumayyizah, harus antara adah dan tamyiznya itu tidak ada, antara kedua tidak ada minimum suci. Contohnya macam mana? Sila. So, tengok ya. Adahnya dia, jadi kholidah ini bulan kemarin berapa? 5 hari haid. Oke, kemudian ayo, dan harus 5 hari di hari yang pertama daripada bulan, kan bulan kan 30. Maknanya 1 sampai 5 dia haid. Oke. Bulan kedua, jadi kholidah itu 5 hari suci, 5 hari haid, kemudian 25 suci turun. Kemudian bulan kedua dia tengok 20 merah ahmar. Kemudian berapa? 5 hitam aswad. 20 merah, 5 hitam. Maknanya apa? Daripada 20 ini, 5 yang pertama adalah ada. Daripada 20 merah ini, 5 yang pertama adalah haidun lil adah. 5 hari yang pertama haidun lil adah. 20 dikurangi 5 berapa teman-teman? 15. 20 dikurangi 5, 15. Jadi 5 haidun lil adah, kemudian suci 15 hari, kemudian 5 hari haid baru, tapi bukan untuk adah, tapi untuk tamyiz. Haidun lit tamyiz. So, tengok. Jadi 20 ahmar, 5 aswad. Daripada 20 ini, hari 5 yang pertama itu adalah periodnya kholidah yang pertama. Diambil daripada 20 itu 5 hari pertama haidun lil adah, kemudian suci 15 hari, kemudian yang 5 ini haidun lit tamyiz karena warnanya hitam. Itu kalau mungkin untuk digabung, maknanya dua-dua dipakai kalau mungkin seperti itu. Kalau tidak mungkin, aywa, jadi hanya 20 ahmar, tidak ada apa? Bukan itu. 15 ahmar. Oke, 15 ahmar, betul, 15 ahmar. 15 ahmar, 5 aswad. Kan tak mungkin kan? Ini 5, nanti akhirnya antara ada sama tamyiz cuma ada 10 hari. Tak mungkin. Kalau tidak mungkin seperti itu, maknanya daripada 20 hari ini, haidnya hanya 5 yang terakhir ini. 15 yang pertama semuanya suci. Wahakadha. Wallahu alam. Aywa. مثال تطبيقي لو أن امرأة معتادة وعادتها 6 أيام رأت في شهر 8 أيام دما أسود. Wadah, yakni perempuan berapa? Ada dalam kitab. Wa adatuha sittata ayyam, yakni periodnya 6 hari. Kemudian ثم رأت في شهر 8 أيام. Samania aswad. Kemudian 10 أحمر. asrah ahmar. ثم انقطع. Inqata 18 hari kan? 8 hitam, 10 merah. Dia periodnya 6 hari.
Sudah kan tak mungkin kan? Diambil ini tak mungkin diambil. Oh, aswadnya di depan lagi. Tak mungkin diambil. Maknanya ya ima Anda ambil 6 ini, ya ima Anda ambil 8 ini. Alal mu'tamad diambil yang aswad. Maknanya aswad 8 aswad ini, 8 hitam ini haid, 10 merah ini suci. Oke? فهذه مستحاضة ترد إلى إحدى صور المستحاضة السبع فنجدها في هذه المسألة معتادة لأنه قد سبق لها حيض وطهر وهي مميزة لأنها ترى قويا وهو الأسود وضعيفا وهو الأحمر واجتمعت لها شروط التمييز فالقوي لم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد عن 15 والضعيف متصل وأما كون الضعيف يشترط فيه ألا ينقص عن 15 فقد نقص هنا فلا يشترط هذا الشرط في هذه الحالة بسبب انقطاع الدم وإنما يشترط هذا الشرط إذا استمر الدم وهنا لم يستمر الدم لأنه أعقاب ما tadi fahadhihi mustahadatun turaddu ila ihda sutatafa fanajiduha fi hadhil masalah mu'tadah li'annahu sabaqa laha haidun wa tuhrun wa hiya mumayyiza, yakni yang 7 dan 10 tadi itu 7 dan 10 dia adalah mumayyizah. Tapi kenapa kok doifnya itu hanya 10? Padahal syaratnya doif harus lebih daripada 15 hari. Tidak apa-apa. Itu syaratnya kalau setelah doif ada darah yang aswad seperti darah yang pertama. Sedangkan kalau setelah doif itu suci, maka syaratnya yang ketiga tidak disyaratkan seperti yang sudah lampau di dalam mubtadi'ah mumayyizah. Ayo. وإنما يشترط هذا الشرط إذا استمر الدم وهنا لم يستمر الدم لأنها أعقبه طهر فيحكم لهذه المرأة إذن بتمييزها لا بإعادة. Maka perempuan ini dihukumi dengan tamyiznya bukan dengan periodnya. Maka yang qawi aswad samaniyah itu adalah haid dan dhaif adalah tuhur di dalam 10 hari itu. Oke, yang keempat adalah mu'tadah ghairul mumayyizah. Mu'tadah ghairul mumayyizah adalah perempuan. Mu'tadah ghairul mumayyizah adalah perempuan yang sudah pernah haid, yakni dia sudah memiliki period. Sudah memiliki period. Kemudian di bulan setelahnya dia haid. Dan darahnya itu tidak mempunyai apa? Darahnya itu tidak mempunyai tamyiz. Jadi contohnya Khalidah haidnya bulan kemarin 6. Sucinya 20. Maknanya periodnya berapa? 26. Periodnya 26. Bulan setelahnya terlampau dingin. Oke. Bulan setelahnya dia tengok darah itu 20 hari ahmar atau 20 hari aswad. Tidak mungkinlah aswad semua itu maknanya dia bukan mumayyizah, tapi dia sudah mempunyai period kemarin berapa? 6 hari. Kalau dia mempunyai period, maka pada bulan ini diambil periodnya. Darahnya daripada 20 hari itu 6 hari haid, ambil periodnya, ambil period yang bulan lalu. Kenapa tak ambil tambizabit? Karena di bulan ini dia tidak mumayyizah. Darahnya semuanya sama. Ayo. المعتادة غير المميزة هي من سبق لها حيض وطهر ta'lamuhuma, yakni mu'tadah ghairul mumayyizah adalah perempuan yang sudah sabaqo, sudah pernah dia itu suci dan haid, tapi dia kena ingat ya, dia kena ingat, bukan dia tak ingat. Ayo. Dan dia tengok atau dia itu tengok darah dengan satu sifat, maknanya 20 hari semuanya ahmar, atau dia tengok berwarna-warni tapi syaratnya darah tamyiz itu tidak terpenuhi. Contohnya yang kuat tak sampai 15 hari, yang lemah kurang daripada yang kuat tak sampai 24 jam, yang lemah tak lebih daripada tak sampai 15 hari. Ayo. Apa hukumnya? Maka hukumnya perempuan ini dikembalikan ke suci dan haidnya, Oke? والدليل على ذلك حديث سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستفتت لها سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال
تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها. Apa dalilnya kalau perempuan itu ketika dia itu haid, dan dia itu mustahadhah, dia apa namanya? Dia tuh haid dan dia tuh mustahadhah dan dia tuh sudah pernah period. Dalilnya apa? Istihadhahnya itu diberikan hukum kepada periodnya sebelumnya karena ada hadis. Seorang perempuan meminta fatwa kepada Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau adalah istrinya Rasul, Ummul Mukminin. Tanya kepada Rasulullah, "Wahai Ummi Salamah, tolong tanyakan Rasulullah tentang masalahku ini." Maka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah SAW dijawab, "Tanduru adadal layali wal ayyam." Suruh perempuan itu untuk melihat jumlah malam dan harinya yang dia itu haid pada bulan yang lalu. Oh, kalau 7 ya 7, 6 ya 6. Setelah pada bulan ini kadar haid yang bulan lalu itu, kadar bulan lalu itu berapa? 6. Maknanya haidnya bulan ini juga 6, ikut bulan yang lalu. Padahal bulan ini dia tengok darah 20 hari. Maknanya sucinya 14, haidnya hanya berapa? 6 hari. Faltada'is sholata qadra, maknanya tinggalkanlah sholat selama haidnya yang bulan lalu. Maknanya dia meninggalkan sholat itu adalah min lawazimil haid. Kalau dia tidak haid, untuk apa dia meninggalkan sholat? Rawahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta, dan Imam Syafi'i dan Ahmad di dalam kedua musnadnya, yakni bukan Ahmad dalam musnadnya, yakni Musnadus Syafi'i dan Musnadul Imam Ahmad. Wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim bi asanida sahihatin ala syartil Bukhari wa Muslim. Maknanya rijalnya yang dipakai, maknanya sanadnya yang dipakai, sanadnya atau rijalnya Bukhari wa Muslim, cuma tidak ada di dalam Bukhari dan Muslim. Itu saja. Itu namanya biasanya kalau di dalam Imam Hakim Mustadrak ala sahih. Ayo. Dibilang terus, oke, sekarang adah itu bila, maknanya period itu bagaimana boleh terjadi? Period boleh terjadi itu jika perempuan itu sudah pernah haid sekali saja. Jadi al-adatu tathbutu bimarrah. Maknanya bulan pertama haidnya 7 hari, bulan kedua 5 hari, bulan ketiga 4 hari, bulan keempat 1 hari, bulan kelima 6 hari, bulan keenam istihadhah. Dari ini ikut yang mana? Ikut bulan yang paling akhir. Kenapa? Karena itu adalah efek daripada perkataan fuqaha al-adatu tathbut bimarrah, bahwasanya period itu cukup sekali. Kalau cukup sekali maknanya amik daripada bulan yang paling akhir. Ikut bulan yang paling akhir. Ayo. Sila. Dan ada ini banyak ya, ada yang cakap di beberapa case sekali, beberapa case 2 kali, beberapa case 3 kali, beberapa case sampai yakin. Dan itu semuanya dibahas di dalam qawaid fikih ya, dan doakan semoga saya mempunyai kesempatan untuk mengajar qawaid ini di dalam beberapa case ya nih. Qad yakunu adah tathbutu salas marrat, seperti dalam kiafah. Kadangkala sampai yakin memang benar ini adalah adatnya, seperti kalau Anda itu berburu menggunakan anjing. Tak boleh sekali 2 kali, karena itu mungkin kebetulan. Sampai memang benar-benar ini anjing saya best macam ini. Maknanya ikut case lah, ikut keadaan. Di dalam case haid, begitu pula case puasa. Ada tathbut bimarrah, Ayo. Puasa macam mana maksudnya? Kalau puasa itu macam apa ya? Akhir Sya'ban 16 sampai itu kan haram puasa. Kecuali Anda punya ada. Oh, jadi Anda itu tathbutu bimarrah. Ayo, ada tathbutu bimarrah. Habib, saya ini memang biasa puasa Senin Kemis. Pas Senin Kemis pas nisful akhir min Sya'ban. Apakah boleh saya puasa? Boleh. Habib, saya cuma puasa Senin Kemis daripada minggu lepas. Boleh tak saya sekarang puasa? Boleh. Kenapa? Al-adah tathbutu bimarrah. Ayo. Zakaruha dari dalam masalah puasa ya. Ini kalau Anda tengok saya punya video puasa. Ayo. مثال ذلك لو كانت عادتها المستمرة
5 من كل شهر ثم صارت 6 في شهر ثم جاءها الدم وزاد على 15 يوما فالمرأة في هذا المثال مستحاضة وهي يعني معتادة. Pertama dia adatnya 5, kemudian bulan kedua 6, bulan ketiga istihadhah. Lah ketika dia istihadhah itu ikut yang 5, apa ikut yang 6 bulan akhir. Ikut bulan yang kedua yang akrob. Ayo betul. وهي معتادة لأنها قد سبق لها حيض وطهر فنردها إلى عادتها الأخيرة وهي 6 لأن العادة تثبت بمرة. Maka kita kembalikan ke ada yang paling akhir. Kenapa? Karena ada itu tasbutu bimarrah. Oke, ada kan kaidah umum, ada itu cukup dengan sekali. Tapi ada satu case boleh 2 kali. Ada itu boleh di dalam satu case di dalam masalah haid ya nih. Ada itu tasbutu bimarratain. Bila macam ini. Mana tadi saya punya? Oh ini. Sila. وها هنا نبين بعض المسائل التي تتعلق بثبوت العادة. Sekarang ada beberapa masalah yang berkaitan tentang adah. Yang pertama adalah adah itu kaidah umumnya ya, tasbutu bimarrah, sekali cukup, tapi ada satu case kena 2 kali. Bila itu? Sila. الأول إذا اختلفت عادة المرأة وانتظمت. Aywa, idza ikhtalafat wa intadomat. Berbeza, tapi apa intadom itu zaman? Tersusun, rapi, memang seperti itu. Beratur. Konsisten, aywa. Jadi biasanya ini tidak terjadi kecuali dalam kurun waktu 6 bulan. Baru boleh dikatakan dia itu intadom. Konsisten semacam itu. Macam mana? Bulan pertama Nashwa, bulan pertama haidnya 5 7 8. kita ikut misal sini saja. مثال ذلك لو كانت عادتها في الشهر الأول 3 3. Bulan pertama 3. Bulan kedua, ثم صارت عادتها في الشهر الثاني 5 bulan kedua 5. Bulan ketiga, ثم صارت في الشهر الثالث 7 sabaatan. Bulan keempat sama. 3, 5, 7. Aywa. فهذه العادة لا تثبت لها إلا بأن Aywa. تنتظم. Ini adalah case-nya Naswa. Naswa setiap bulan pertama 3, bulan kedua 5, bulan ketiga 7. Ini headnya semacam itu. Bulan keempat 3, so tengok bulan keempat 3. 3 ini macam bulan pertama, 5 macam bulan ke-2. Ini macam bulan ke-3. Bulan ke-7 Naswa istihadhah. Oke, Naswa istihadhah. Bulan ke-8 istihadhah. Bulan ke-9 istihadhah. Bulan ke-7 ini macam mana? Menurut kaidah yang sebelumnya, kena ambil bulan yang paling bulan 6. akhir, bulan yang 6. Di dalam case ini tidak. Kenapa? Karena headnya Naswa ini konsisten seperti ini. Karena 1, 2, 3, 1, 2, 3 sama. Seperti 3, 5, 7, 3, 5, 7. Terus, bulan ke-7 berapa? 3, 5, 7. Semacam itu. 3, 5, dan 7. Dengan syarat apa? Harus ikhtalafat, berbeza, dan intadomat. Dan konsisten seperti itu. Berbeza kalau tidak intadom. Sila zaman. Kalau tidak intadom macam mana? Habiskan baca dulu. Habiskan baca. لا تثبت لها إلا بأن تنتظم في 6 أشهر فإذا استحضت في الشهر الأول. Dan ini tidak mungkin akan menjadi konsisten kecuali berapa? 6 bulan. Ayo. أي في الشهر السابع بأن زاد الدم على 15 أيوة. ويرد إلى 3. Ayo, di bulan ke-7 darahnya itu istihadhah, maka dikembalikan ke salasah. ثم في الشهر الذي بعده إن استمرت Bulan ke-8 masih istihadhah, berapa? 5 في الشهر الذي بعده إلى 7. ila 7. Ayo. أما إذا لم تنتظم العادة Ayo, adanya lam tantadim. Contohnya, jadi berbeza tapi tak konsisten. Macam mana tak konsisten teman-teman? سواء تكرر الدور أو لم يتكرر. Ya ini kadang kala 357 ke-4 ke-5 6 juga 357 tapi susunnya berbeza. Contohnya macam mana? Yang keempat ini 5. Sini 7. Sini 3. Tidak konsisten. Tidak apa? Tidak konsisten. Kalau tidak konsisten macam mana?
tetap kita kembali ke kaidah yang pertama, dikembalikan ke yang paling akhir. Lah, yang paling akhir bulan ke-6, jadi bulan ke-7 haidnya berapa? 3. Boleh kan istihadah. Adanya berapa? 3. Karena ambil yang bulan paling akhir. Bulan ke-8 berapa? Sama, 3. Bulan ke-9 berapa? Sama, berapa? 3. Oke? كانت تتقدم هذه مرة وهذه أخرى فإنها ترد إلى ما قبل شهر الاستحاضة أيوة. ويلزمها الاحتياط إلى أكثر عادتها إن لم يكن هو الذي ردت إليه. Aiywa. Sekarang kan ada 3 angka, 357, 573. Kan ini kan tidak konsisten. Lah, daripada angka-angka ini adalah yang 7 ini yang paling banyak. Ketika bulan ke-6 itu bukan angka yang paling banyak, maka setelah 3 ini, bulan 7, ini kan kembali ke 3. Maknanya, bulan ke-7 ini setelah hari ketiga, kan hari ke-4. Hari ke-4, 5, 6, 7, dia harus ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Ihtiyat maknanya, 4 hari ini, dia macam wanita yang haid di beberapa case, macam wanita yang suci di beberapa case. Di dalam urusan ibadah, suci. Di dalam yang seronok-seronok, haid. Maknanya, suaminya tak boleh jima. Karena dia wajib untuk apa? Ihtiyat. Ayo. والمراد بالاحتياط أي أنها في حكم الحائض في نحو الوطء وفي حكم الطاهر في العبادة وتغتسل عند آخر عادتها. Ayo. Maknanya, dia disuruh kan hari ketiga kan dia mandi. 4, 5 yang mandi juga. Kenapa? Karena ada 5 di sini. Hari ke-7 dia juga wajib mandi. Kenapa? Itulah yang namanya ihtiyat. Karena di antara yang berulang ini ada 3 angka. 3, 5, 7. Dan yang paling akhir itu adalah 3. Dan padahal ada potensial haidnya itu mungkin 5, mungkin 7. Karena itu setelah hari ketiga, dia wajib untuk ihtiyat. Hari ke-4, suaminya nak jima, dia tak boleh. Kau kan sudah suci. Engkau kan adamu hanya 3. Tak boleh, abang. Ini masih ihtiyat, sabarlah, bang. Oke. Dan dia wajib mandi, Suf. Dia wajib sholat. Hari ke-5, dia juga wajib mandi. Karena potensial adanya yang ini. Hari ke-7 juga sama, karena potensial adanya yang ini. Karena dia masih istihadah, Suf, dia ini. Dia masih istihadah. Dia masih istihadah. Oke. Ini hari ke-4 dengan ke-6 tak payah mandi ya? Sebab dia tak ada kena mandi. Aiywa. Hari ke-4 dan hari ke-6 dia tak payah mandi. Kenapa? Karena tidak ada yang 4 dan 6 di sini. Jayyid jiddan. Aiywa. Ini pendapat mu'tamad. Tapi menurut pendapat Ibn Qasim al-Abadi, muridnya Ibn Hajar, ihtiyat ini tak ya. Karena pendapatnya umum, al-qaulul qaidah ammah, sudah kembali ke syahr sebelumnya. Selesai. Ihtiyat itu Anda ambil daripada mana? La nabiyun mursal, wala kitabun munzal. Itu ambil dari mana entah itu? Ambil dari mana kes-kes itu? Ya Allah, ya ada kalam qawi. Ibn Qasim bukan orang biasa itu, bukan orang biasa. Alladhi fil ubab. Ubab itu karangan Muzajjad Az-Zabidi, gurunya Tom Badawi. Ibn Hajar punya syarah ubab, ada tak sedang dicetak 3 jilid. Saya tak tahu saya pernah beli atau tidak, tapi Darul Minhaj confirm cetak itu. Ubab ini matangnya, Sofia, saya pernah tengok soalnya itu. Cuma saya beli atau tak, wallahu a'lam. Tapi Darul Minhaj cetak itu, namanya ubab. Ayo. Naubatil akhirah. Kalau tidak ada konsisten semacam ini, kembali ke naubah yang paling akhir, dan tidak ada yang ihtiyat itu hanya buat-buatan Anda aja itu katanya. Wala ihtiyatu 'alaiha mutlaqan. Sawa'un yang terakhir ini yang bukan yang paling banyak. Kalau ininya 7, kalau di sini yang nomor 7. Ini 3. Setelah, makanya tidak ada ihtiyat. Maksudnya kalau naubah akhirah ini 3, tidak yang paling banyak, di situ masalahnya. Ayo. Ayo, ini adalah
hal-hal yang berkaitan tentang apa? Adah. Yang kedua, masalah yang kedua yang berkaitan dengan adah itu tidak harus dalam keadaan normal. Jadi macam Nashwa bulan pertama haidnya 4, sucinya 20, sucinya 25. Bulan kedua dia istihadah 30 hari. Macam mana? Ya sudah, dari 30 hari ini 4 haid 25 suci, kemudian satunya haid lagi karena sisanya seperti itu. Sisanya seperti itu. Ikut dor, betul memang seperti itu, dia ikut dor. Oke. Apakah untuk amik untuk dijadikan adah dia harus pernah punya haid di dalam dia sehat? Tak ya. Seumpamanya Nashwa di bulan pertama kali dia haid, dia langsung istihadah. Tapi istihadahnya itu mumayyizah. Aywa mubtadi'ah mumayyizah Nashwa ini. Macam mana? 5 hari aswad 20 ahmar. Ini pertama kali lah. Maknanya Nashwa 5 hari haid, 20 hari apa? Tuhur. 20 hari apa? Suci. Maknanya berapa? 25. Bulan kedua 25 hari ahmar. Alamak. 25 hari ahmar. Bulan pertama istihadah mumayyizah, mubtadi'ah mumayyizah. Bulan kedua ghairu mumayyizah. Apakah bulan kedua kita jadikan Nashwa itu daripada 25 hari ini haidnya 1, 24 suci, atau kita ikut bulan kedua karena bulan kedua itu dia mempunyai tamyiz? Apa kita ikut bulan pertama? Yang pertama itu 5 aswad 20 ahmar. Bulan kedua 25 semuanya ahmar. Ikut mana? Ikut dia itu mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi apakah boleh tamyiznya Nashwa itu dijadikan adah? Alal mu'tamad boleh. Sufyan. Yani al-adah qad yakunu minat tamyiz, wa tamyiz la yakunu illa minal istihadah. Aywa. Misaluhu law ra'at mubtada'atun 5 أيام أسود ثم أصفر مستمرا ثم رأت في الشهر الثاني دما مبهما زاد على 15 كان عددها أيام السواد. Macam kurang dingin zaman. أيام السواد. Jadi tasbutul adah bitamyiz seperti kama tasbutu bingkito idam. Dibilang dalam case yang normal adah itu tasbutu bingkito idam, tapi di dalam beberapa case, karena kalau dengan boleh situ zaman duduk situ tak ada masalah, tak tampak pun. Contohnya lauraat mubtadi'atun khamsata ayyamin aswad, 5 aswad, summa asfar mustamir. Asfar atau ahmar sama saja, yang penting lebih lemah, 20 hari. Kemudian di bulan kedua daman mubhaman zada alal khamsata asyar. Tengok dam mubham. Contohnya tadi itu 25 ahmar, atau yang penting lebih daripada 15 hari bisifatin wahidah, atau berwarna-warni tapi tamyiznya tidak, sifat tamyiz tidak terpenuhi. Karena ada tuha ayyamas sawad, maka adatnya adalah hari apa? Sawad. ثالثا المراد بعادة المرأة التي ترد إليها هي عادتها في الحيض والطهر والتي مجموعهما يسمى دورا. Terus masalah yang ketiga daripada masailul adah, bahwasanya namanya adah yang dimaksud di dalam adah perempuan itu adalah bukan hanya haidnya, ayatuhal banat, bukan hanya haidnya, tapi period ini maknanya adalah gabungan antara haid dan suci, gabungan antara haid dan suci, bukan hanya apa namanya, bukan hanya haid sahaja. Ayo, sila. كانت عادتها المستمرة 6 أيام وطهرها من الحيض 16. Dibilang contohnya adalah 6 hari 16 hari suci.
haid 16 hari suci, maknanya periodnya dia 22. Jadi bukan hanya haidnya saja, tapi haid plus suci. Ayo. فهذه دورها 22 يوما 6 حيض و16 طهر فلو زاد الدم في شهر على 15 واستمر 40 يوما وكانت معتادة غير مميزة Dan jika dia itu 6 hari suci, 6 hari haid, 16 hari suci, kan periodnya 22. Bulan kedua dia istihadah ghairu mumayyizah, 40 hari darahnya. Jadi 40 hari semuanya ahmar. Terus macam mana? Haiduha 6 haid, 16 hari suci. Kan masih sisa 18 toh. 6 hari haid, sisanya suci. Wah, kata. Kalau dia 6 hari haid, 16 suci. Ini dam, ini suci, kan 22. Kemudian dia istihadah 60 hari, sama 6 suci. 6 haid, 16 suci, kan masih 22. 6 hari lagi haid, 16 suci. Masih sisa 6 hari haid, sampai 60 hari ini habis. Ayo. فنحكم لها في هذا المثال بالعادة فحيضها 6 أيام وطهرها 16. Maka haidnya 6 hari dan sucinya 16 hari. Kemudian kami jadikan dia haid 6, kemudian sucinya juga 16. Ayo. نحيضها 6 وطهرها 16. رابعا يجوز أن تنتقل العادة فتتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص وحينئذ ترد إلى آخر ما رأت لأنه أقرب إلى شهر الاستحاضة. مثال ذلك لو كانت عادتها 5 من أول شهر فرأت في شهر 6 وطهرت باقية ثم رأت في شهر الذي يليه. Ayo, dibilang yang namanya adah itu mungkin tantakil dan mungkin apa? Tata akhir. Yang namanya adah itu bisa untuk maju dan bisa untuk apa? Mundur. Watazid wa tanggus. Ya, ini dia bisa maju, bisa mundur, bisa bertambah, bisa berkurang. Biasa ya, bertambah kan awalnya 5, kemudian 6, 7. Bulan pertama 5, bulan kedua 7, bulan ketiga 4. Biasa itu. Maju mundur tuh macam mana? Ayo, contohnya macam mana, teman-teman? لو كانت عادتها 5 من أول شهر. Khamsatan min awali syahr, Suf. 5 bulan Kan 1 bulan kan 30 hari. 30 hari. 30 dibagi 5 ada berapa? 6. 6 kan? Jadi ada 6. 6. Ini 5. 5. Ini 5 yang pertama, ini 5 yang kedua, ini 5 yang ketiga, 5 yang keempat, 5 yang kelima, satu lagi ya, 5 yang keenam. Ini besar sangat. Oke. Ini adalah adah. Adah. Maknanya sucinya berapa? 25. Oke, kemudian zaman فرأت في شهر 6 La suflaukanat ada tuha al khomsah thaniyah. Bukan yang pertama, Ustaz Zaman. Yang kedua, khomsah athaniyah. Misal udhalik. لو كانت عادتها 5 من أول شهر. Lain ini. Ini kan misal untuk apa namanya? Jadi satu je misalnya. Misal untuk adah itu boleh maju dan boleh mundur. Oke, coba kita ingat, kita ambil daripada misal Anda. Yang pertama, kemudian فرأت في شهر 6 وطهرت باقيه. Kini untuk misal yazid. Faro'at apa? فرأت في شهر Sittatan. وطهرت باقيه. Ayo, ini untuk apa namanya? Bertambah. Dari 5 menjadi 6. Wadih ada. Yang pertama 5, yang kedua 6. Maju mundur fata takot dan tata akhor ini mana misal contohnya? Paham? Jadi ada kaidah tapi tidak ada misalnya. Sof, tengok dicetakan saya. Laukanat ada tuhal khamsah athaniyah. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Yang kedua ini adanya. Sof. Falau ra'at fi syahril khamsatal ula. Sof, tengok ya. Di sini, sof, tengok ya.
bulan kedua. Bulan kedua, Lima yang pertama. aywa, dia biasanya macam itu di bulan pertama 1, 2, 3, 4, 5. 5 kedua dia haid. Kan maknanya 25 suci, 5 haid kan? Oke, bulan kedua macam itu, bulan ketiga macam itu, bulan keempat macam itu. Ketika bulan kelima berubah posisi. Ini haidnya. Ini kan ada Tapi bilangan sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sof, tengok. Haidnya di sini. Haid. Kan akhirnya 1, 2, 3, 4. Ini kan sudah haid. Akhirnya haidnya 5. Sucinya 20. Sebelumnya haidnya 5, sucinya 25. Di sini tata kodam. Haidnya maju. Ketika haidnya maju, otomatis sucinya berkurang. Falaraat fi syahrin al-khamsatal ula daman uang kotok fakot takot damat adatuha. Adatnya maju. Wahaiduha bihalihi duna tuhriha. Haidnya bihalihi. Kenapa? Tetap 5. Tuhurnya tidak. Fa innahu naqasa wa sara isrin ba'daan kana khamsa. Wah, isrin tuh. Haidnya menjadi 25, menjadi 20 setelah sebelumnya itu 25. Ma taf'aluhu? Sila. ما تفعله المعتادة في الشهر الثاني إذا استمر بالمعتادة الدم في الشهر الثاني وجاوز العادة اغتسل. Aywa, di dalam bulan pertama Mu'tadah kan, jadi bulan pertama Natasha haidnya 6. Bulan kedua kan tidak boleh setelah 6 Natasha kena mandi, tak boleh. Harus tunggu 7, 8. Karena kenapa? Potensi adanya itu menambah menjadi 7, menjadi 8. Jadi kena 7, 8, 9, 10 kena tunggu, 12, 13, 14, 15, 16 dia masih haid, dia kena mandi. Bulan kedua. Maksudnya bulan pertama setelah dia Mu'tadah. Bulan pertama haidnya 6. Bulan kedua dia istihadhah. Bulan kedua dia tidak boleh untuk mandi kecuali setelah melebihi berapa? Hari ke-15. Hari ke ternyata saya ini mustahadhah. Bulan kedua setelah dia mustahadhah, setelah hari ke-6 dia kena mandi. Karena bulan setelah mustahadhah hukumnya sama seperti mustahadhah. Bulan setelah dia mu'tadah, setelah dia mempunyai adah, dia kena tunggu dulu. Karena mungkin adahnya itu akan berubah. Makanya dia kena tunggu sampai hari ke-15. Oke? لأن علمنا من الشهر الأول أنها مستحاضة والاستحاضة تثبت بمرتين. Dan istihadhah itu tathbut bimarrah. Oke? وتفعل ما تفعله الطاهرات من الصلاة والصوم وسواهما وهكذا تفعل في كل شهر. Maka dia ketika sudah hari ke-6 dia sudah mandi dan sudah boleh untuk sholat, wudu, dan suaminya berseronok dengan dia. Aywa? فإذا انقطع دمها في بعض الشهور على 15 أو أقل علمنا أنها ليست مستحاضة. Dan ketika bulan pertama mustahadhah, kedua mustahadhah, ketiga dia hari ke-6 dia mandi, 7, 8, 9, 10, 11 darahnya berhenti, maknanya dia tidak mustahadhah. Terus sampai macam mana saya ini? Tak apa, Anda mendapat pahala walaupun sholat Anda tidak sah. Ayo. في هذا الشهر وأن جميع ما رأته في حيض فتتدارك ما يجب tadarukuhu, maka dia من الصوم وغيره. wa ghairihi. Kan dia kan bulan hari ke-7 dia wajib sholat dan puasa. Bulan ke-7 hari ke-7 dia puasa, ke-8 dia puasa, ke-9 dia puasa, ke-10 dia puasa, ke-11 puasanya apa? Puasanya, haidnya berhenti. Maknanya ketika dia itu puasa, dia dalam keadaan haid. 4 hari dia puasa dan 4 hari dia wajib untuk mengqadha. Oke? خامسا المتحيرة Aywa, sekarang kita sampai ke bab yang sedikit susah menurut saya. Namanya apa? Al-mutahayyirah al-mutlaqah. Oke, kita masih ada masa. تعريفها هي من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولم تكن مميزة أو نسيت ابتداء الدوري. Aywa, apa itu mutahayyirah mutlaqah? Mutahayyirah mutlaqah itu macam ini. Jadi dia itu mustahadhah.
dia itu mustahadah. Tapi dia macam tak ingat apa-apa. Oke, anta mustahadah. Ya, iya Habib. Itu sudah lebih daripada 15 hari. Oke. Bila mula? Tak tahu. Jayid. Anta tak tahu bila mula. Bila mula maksud? Mula haidnya bila? Saya tak tahu Habib, tapi confirm lah lebih dari 15 hari. Saya bangun-bangun sudah berdarah. Maknanya sudah, sebelumnya sudah haid. Bila ini mulai? Wallah saya tak tahu. Oke. Warnanya apa? Wallah semua sama Habib, warnanya Habib. Alamak. Anta adat anta berapa? Wallah ya Habib. Habib tolong jangan tanya saya Habib. Kepala saya pening Habib. Alamak. Terus macam mana? Kita beri perempuan ini hukum apa? Mutahayyirah. Makna mutahayyirah ini perempuan yang pening, bingung. Ada yang cakap mutahayyirah. Ada yang cakap mutahayyarah. Kenapa? Kalau cakap mutahayyirah, maknanya perempuan ini bikin pening fuqaha. Kalau mutahayyarah, perempuan ini dibikin pening oleh fuqaha. Paham ya? Fuqaha, wallah engkau buat pening kita. Kita buat engkau pening, katanya. Kita buat engkau pening. Jadi, perempuan ini, dia hanya tahu dia itu mustahadah. Bila mustahadahnya mula, dia tak tahu. Warna apa? Semuanya sama. Adatnya berapa? Dia tak tahu. Alamak, kau nak buat gaduh dengan kita kah? Oke, kalau kau nak buat gaduh, kita pun juga nak gaduh dengan anda. Perempuan semacam ini dikatakan mutahayyirah. Terus macam mana mutahayyirah? Al-ihtiyat. Ada al-ihtiyat. Maknanya, kita tak tahu bila mula haidnya, kita pun tak tahu bila mula bila sucinya. Maknanya setiap waktu itu mungkin suci, mungkin tidak suci. Aywa. Sababut tahayyuri qad yahsulu sababut tahayyuri bi ghaflatin atau ihmalin. Dibilang apa sebabnya perempuan itu menjadi mutahayyirah? Dibilang sebabnya mutahayyirah itu ghaflah. Lupa, yakni meremehkan, lupa atau apa. Aywa. Ihmal itu yaitu tak ada perhatian. Tak ada perhatian, maknanya apa? Nanti sudah kena bila Allah saya tak tahu. Yani atau muqassirah, yani anti muqassirah. Illatin mutatawwilatin, yani illah mutatawwilah ini sakit yang sudah lama dah. Apa? Seperti illah mutatawwilah penyakit yang lama seperti sakit, stroke atau gila kah? Gila sadar-sadar istihadah. Macam mana ini? Tak tahu apa-apa dia. Ayo. Dia wajib untuk ihtiyat. Mutahayyirah mutlaqah itu hukumnya dia wajib apa? Ihtiyat. Ayo. Kenapa dia wajib ihtiyat? Karena setiap waktu yang sudah yang sudah dia lewati, yahtamilul haidha wa tuhur, mungkin haid, mungkin suci, dan tidak mungkin semuanya itu suci, tidak mungkin dia sudah jelas ada darah kok. Yani antasa tukabirul waqi', anta nak lawan apa yang Anda lihat darah ini, dan tidak mungkin semuanya haid karena sudah lebih daripada 15 hari. Maknanya ada yang haid, ada yang tidak. Masalahnya takyinnya itu yang persisinya mana? Tak tahu. ولا يمكن جعلها طاهرا ولا حائضا أبدا فتعين الاحتياط للضرورة. Maka dia wajib untuk ihtiyat darurah. Apa makna ihtiyat? Hadha huwa makna ihtiyat. Makna ihtiyat annaha kal haid fi umurin. Jadi dia 30 hari tak tahu apa-apa. 30 hari semacam tak tahu apa-apa. Sudah, anta 30 hari ini Anda kena ihtiyat. Macam mana ihtiyat? Kan yang yahrumu alal haid wa nufas kan 11 kan? Yakni sebagian daripada 11 ini wajib Anda lakukan, sebagian yang 11 ini haram Anda lakukan. Yakni kita kena amik yang paling berat untuk Anda. Apa? Anda wajib sholat. Yakni katahir fi umurin fahiya kal haid fi sittati asya. Dia seperti orang haid di dalam 6 perkara. Apa itu? Anta tidak boleh untuk mubasyarah baina surrah wa rukbah. Maknanya suami Anda tidak boleh apa? Berseronok dengan Anda, dan Anda tidak boleh membaca Al-Quran kecuali di dalam sholat. Karena Anda wajib sholat, dan sholat tidak boleh kecuali membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah daripada Quran. Maknanya Anda hanya boleh membaca Al-Fatihah saja di dalam
sholat, lainnya tak boleh. Saya nak sunnah Habib, haram, masuk neraka. Dan Anda tidak boleh menyentuh Quran, dan Anda tidak boleh membawa Quran, dan Anda tidak boleh untuk iktikaf di masjid, dan Anda juga tidak boleh melewati masjid. Dan perempuan mutahayyirah ini seperti suci di dalam 5 perkara: sholat, tawaf, puasa, dan talak, bercerai, dan mandi. Maknanya 5 hal ini dia tidak boleh apa? Dia tidak boleh, dia wajib untuk melakukannya. Maknanya dia wajib mandi. Kalau suaminya talak, dia sah. Dia wajib berpuasa, dia wajib tawaf, dan dia wajib sholat. Dia wajib sholat. Aywa toharatul mutahayyirah. Terus kan dia kan wajib mandi. Mandinya itu macam mana? Dibilang, bila-bila perempuan ini, Anda ingat apa? Wallah, saya tak ingat apa-apa. Maknanya Anda kena mandi 1 hari 5 kali. Nak subuh mandi, nak duhur mandi. Ini 1 hari 5 kali. Wallahi pernah ini. Apalagi kalau Anda di Jordan ketika musim dingin, musibah, pokok musibah ya nih. Habib, ketika saya sadar, ketika saya gila, ada satu macam ingatan yang masih apa? Macam flash. Ada yang satu ingat. Apa? Saya itu ingat, saya maghrib itu saya suci, Habib. Yang saya ingat maghrib itu saya suci. Itu dia ingat. Maknanya Anda hanya kena mandi satu kali maghrib aja mandi. Yang karena dia ada waktu yang confirm dia suci. Aywa. الأول إذا علمت وقت انقطاع الحيض بأن قالت أعلم أن حيضي كان ينقطع مع غروب الشمس. Aku tahu bahwasanya haidku itu terputus ketika ghurubis syams, oke? لازمها الغسل كل يوم عقب غروب الشمس وليس عليها في اليوم والليلة غسل سواه. Maka kalau dia yakin ketika ghurubis syams bahwasanya laisa alaiha, saya itu ketika tenggelamnya matahari saya suci, Habib. Maknanya Anda wajib untuk mandi hanya ketika sholat maghrib saja. Yang lainnya Anda hanya wajib wudhu. Tapi kalau Anda tak ingat apa-apa, setiap nak sholat Anda kena mandi, karena potensial Anda berhenti haid Anda itu di setiap sholat itu. Mungkin subuh, mungkin ini. Ayo. Kalau Anda ingat itu, maknanya Anda ingat bahwasanya ketika tenggelam matahari Anda suci, maknanya Anda hanya wajib mandi ketika tenggelam matahari. Ketika sholat maghrib Anda mandi, lainnya daripada sholat maghrib Anda hanya wudhu saja. Aywa. Amma idza lam ta'lam waqt inqita'ihi lazimaha an taghtasila likulli fariidatin. وإذا أوجبنا عليها الغسل فيشترط أن تغتسل في وقت الصلاة ولا يلزمها المبادرة بالصلاة عقب الغسل ويلزمها أثناء الغسل أن ترتب بين أعضاء الوضوء إذا لم يكن غسلها بالانغماس. Dibilang kalau dia tidak mengetahui waktu terputusnya, maka dia wajib untuk tagtasil likulli faridah, yakni saya tidak tahu bila terputus, maka dia wajib untuk mandi setiap sholat. Dan ketika kita wajibkan dia mandi setiap sholat, maka dia tidak boleh mandi sebelum waktunya masuk. Masuk waktu subuh dia kena mandi. Saya nak masuk waktu subuh, sebelum subuh tak boleh. Nak mandi untuk asar ketika zuhur tak boleh, karena harus mubadarah. Memang benar. Daimul hadas harus mubadarah. Fayustaratu an tagtasila waqta shalah wa la yalzamuhal mubadarah bis sholati agibal ghusl. Tapi dia tidak wajib untuk langsung sholat, tapi nak sholat kena waktu mandi waktu sholat. Kenapa? Karena ini bukan wudhu. Ini bukan wudhu. Karena kalau memang haidnya itu putus, haidnya tak akan balik lagi. Berbeza dengan daimul hadas. Wa yalzamuha athna al-ghusl an turattib baina a'dha'il wudu. Iya, kalau dia itu kalau Anda itu mandi wajib, wadih ya. Kalau Anda mandi wajib, Ustaz Zaman. Ini juga untuk para banat ya. Kalau Anda mandi wajib, hadas besar itu akan hilang. Ketika hadas besar itu hilang, hadas kecil juga hilang. Itu adalah kaidah. Aywa.
ketika hadas besar itu hilang dan kecil itu hilang, dan Anda di dalam mandi wajib, Anda tidak wajib mandi wajib dengan cara tertib a'dha'il wudu. Kenapa? Karena Anda ini menghilangkan hadas besar, dan hadas besar tidak ada tertibnya. Aywa. Tapi otomatis kalau hadas besar itu hilang, hadas kecil juga hilang. Oke, apakah di sini kan kita kan mutahayyirah mutlaqah ini kan wajib untuk mandi 5 kali. Oke lah, saya nak mandi 5 kali tapi saya tak yah wudu. Kenapa? Karena hadas besar ini hilang, maka hadas kecil juga hilang. Maknanya saya tidak wajib untuk ketika saya mandi, kan tolak ukurnya ketika saya mandi, hadas kecil juga akan hilang, dan hadas besar juga ada hilang. Dan satu-satunya tempat tertib, salah satu daripada tempat tertib tidak wajib di dalam wudu, di dalam mandi wajib. Kalau Anda wudu biasa kan wajib tertib. Kalau Anda menyelam dan Anda mandi janabah, tidak wajib tertib di dalam wudu. Aywa. Apakah di sini juga tidak wajib tertib karena Anda mandi janabah besar? Tak, Anda wajib tertib di dalam masalah ini, walaupun Anda mandi janabah. Kenapa? Karena yang Anda mandi ini belum tentu janabah hakiki. Karena ini janabahnya untuk ihtiyat, bukan untuk janabah hakiki. Selama dia bukan janabah hakiki, kita nak ihtiyat juga. Apa? Anda kalau nak langsung dapat hadas kecil, langsung nak membersihkan hadas kecil, mandi Anda kena tartib a'dha'il wudu. Tertib a'dha'il wudu. Kenapa? Karena mandi janabah Anda di dalam mutahayyirah ini bukan mandi janabah hakiki, tapi mandi janabah untuk ihtiyat. Kalau itu mandi janabah hakiki, Anda tidak perlu untuk tartib a'dha'il wudu. Berbeza kalau Anda itu mandi janabah dengan cara menyelam. Kalau Anda mandi janabah dengan cara menyelam, tak yah tertib, karena wudu dengan menyelam juga boleh. Mandi janabah dengan menyelam juga boleh. Tak ada masalah di situ. Tak ada masalah. Wa yalzamuha asna'al ghusl an turattiba baina a'dha'il wudu idza lam yakun ghusluha bil ingimas. Shalatul mutahayyirah. Aywa. يلزمها أن تصلي الصلوات الخمسة ولها أن تصلي الجنازة والنوافل سواء كانت رواتب أو غير رواتب. Adapun sholatnya mutahayyirah, dia tak ada problem. Yang problem itu toharohnya ini. Maknanya duhur Anda kena sholat dan tak yah qadha. Wudu Anda bisa untuk satu sholat fardu, sholat sunnah terpulang kepada Anda berapapun boleh. Tapi yaitu kalau Anda tak ingat apa-apa, kena mandi setiap sholat. Kalau Anda ingat sesuatu, Anda kena mandi hanya di waktu Anda ingat bila Anda suci. Saya kira sholat tak ada masalah. Sholatnya normal lah, macam daimul hadas biasa. Problemnya ada di bukan di mandi, di puasa. Problemnya ada di puasa. Kenapa puasa ini problem, Suf? Puasa ini ada problem. Kenapa? Memang mutahayyirah ini problem sangat ya ini. Apa? Dia mungkin gila, atau orang itu ihmal, orang tak perhatian agama, terus tiba-tiba perhatian, dia mungkin akan kena problem ini ya. Tapi kebarangkalian untuk sikit. Orang macam itu kena Sikit. Oh, sikit sangat. Oke. Suf. Perempuan ini, contohnya ya, mustahadah 30 hari dia keluar darah. 30 hari dia keluar darah. Tak tahu bila mula, warnanya sama, dan tak ingat apa-apa. 30 hari ini, saat zaman, tidak mungkin semuanya haid. Tak mungkin, karena tidak ada haid 30 hari. Tidak mungkin semuanya suci, wong dia kena darah, tengok-tengok darah. Macam mana nak suci? Oke. Terus apa problemnya? Dari 30 hari ini, haidnya mana? Kita ambil yang paling dahsyat. Hah? Ambil yang paling dahsyat. Sekarang 30 hari ini bertepatan dengan Ramadan. Kan di barusan makna ihtiyat, dia ketika puasa sama seperti orang tohir, maknanya dia wajib untuk berpuasa. Di dalam sholat 30 hari ini dia juga wajib sholat, dia juga wajib
sholat 30 hari ini seperti biasa. Zuhur dia sholat tapi mandi dulu macam itu nanti. Dan dia wajib semualah al-hasyu wal asab seperti sholat daimul hadas biasa. Problemnya itu ada di puasa. Kenapa? Karena puasa itu dia wajib qadha. Dari 30 hari ini ada yang haid dan ada yang tidak haid. Terus mana yang haid yang tidak haid? Tak mungkin tak seronok lah, yakni kita kena wajibkan Anda puasa. Tapi Anda kena kodok semuanya. Oke, kalau saya haidnya, kalau saya istihadah sampai 30 tahun, macam mana? Yakni anta dolim lah, jadi 30 tahun disuruh puasa, kemudian 30 tahun disuruh mengkodok. Anta tak pas jadi wanita. Itu ada cakap macam tu. Oke lah. Fuqaha akan cakap, kami beri Anda yang paling asyad. Dari 30 hari ini, dan 30 hari bertepatan tentang dengan Ramadan. Ramadan kan mungkin 30, mungkin 29. Kita coba di ini 30. Daripada 30 hari ini, yang paling syadid, hari pertama, zuhur, dia haid. Kalau dia hari pertama zuhur dia haid, akan berhenti hari ke-16 zuhur. Maknanya 16 hari puasanya tak sah. Hari ke-7 dan dia wajib puasa Suf ini. Dia wajib puasa ini. Dia wajib puasa. Hari pertama Ramadan dia puasa. Sampai hari ke-16 dia wajib puasa. Tapi hari ke-17 puasanya baru dihitung sah. Kenapa? Karena ada possibility daripada 30 hari ini haidnya perempuan ini akan mulai hari pertama zuhur yang paling dahsyat. Hari pertama zuhur mulai paling teruk. Maksimum berapa haidnya? 15 hari kan? Kalau 15 hari akan berhenti bila? Zuhur 16 akan berhenti. Tanggal 16 juga tak sah. Akan mulai sah tanggal 17 sampai 30 hari. Berarti yang sah berapa? 14 hari. Yang tak sah berapa? 16 hari. Maknanya perempuan ini kena puasa lagi 30 hari. Bulan setelahnya dia kena puasa 30 hari. Dan akan terjadi sama. Kalau dia masih mustahadah lah ya, dia masih mustahadah, mutahayyirah, dia akan puasa 30 hari lagi, 16 hari tak sah, 14 hari sah. Jadi berapa sahnya dia? Astagfirullahaladzim. Yang sahnya dia berapa? 28. Yang sah 28. Jadi dia 60 hari puasa, yang sah hanya berapa? 28 hari. Kenapa ya? Karena yang paling teruk adalah ini. Tidak boleh ya. Maknanya, ya Habib, kalau memang macam itu, ya kita ambil 15 lah. Tak boleh 15. 15 itu mungkin mulanya sebelum subuh. Akan berhenti 15, 16, sebelum subuh, ya 16 sah. Tapi kemungkinan 15 hari mula, bila? Duhur, Suf. Dan ada 1 menit saja puasa itu haid datang, puasa tak sah. Anda puasa, 5 menit sebelum adzan maghrib datang haid, ma'asalamah, Suf. Ma'asalamah itu. Jayyid jidan. Maknanya dia masih punya hutang Ramadan berapa? 2 hari. Nak kodok 2 hari ini macam mana? Nanti ini ada caranya. Dibilang, Anda puasa daripada 18 hari, tanggal 1, 18 hari ya. 1, 2, 3, 16, 17, 18. Anda kena puasa 6 hari dalam kurun waktu 18 hari. Anda ambil 3 hari pertama dan 3 hari terakhir. Kalau Anda 18 hari, 1 sampai 18 ya. Ini untuk bulan ketiga. Bulan ketiga, betul. Untuk nak kodok 2 hari ini. Macam mana nak kodok 2 hari ini? Anda bisa untuk mengkodok 2 hari dengan cara Anda berpuasa 6 hari. Ini salah satu cara loh ya. Kalau Banat nak lebih detail, tengok saya punya video di Risalah fil Haid wa Nifas. Tanya Ustaz Zaman biar dimasukkan ke Zaman. Anda akan puasa 6 hari dalam kurun waktu 18 hari. Kenapa seperti itu? Kalau haidnya itu mula pertengahan tanggal 1, akan selesai di pertengahan tanggal 16. Ini tak sah, ini tak sah, ini tak sah, ini tak sah. 17 dan 18 sah, 2 hari sah.
Oke Habib, nah kalau dia mulai tanggal 2 tak sah, 3 tak sah, akan berhenti di pertengahan 17, 16 tak sah, 17 tak sah, 18 dan 1 sah, 2. Kalau dia mulai tanggal 3 haidnya, tanggal 1 dan 2 akan sah yauman. Akan berhenti di pertengahan 18. Possibility manapun, Habib, dia haidnya mulai tanggal 16 tak sah, 17 tak sah, 18 tak sah, dan akan berhenti di bulan pertama 1, 2, dan 3 akan sah. Manapun possibility yang anak amik, daripada 6 hari ini akan sah 2 hari. Kalau kita amik haidnya bermula di pertengahan hari selama 15 hari. Sila dibaca. يجب على المتحيرة أن تصوم رمضان كله لاحتمال أنها طاهر جميعه ثم تصوم شهرا آخر. Dibilang dia wajib untuk berpuasa Ramadan semuanya karena ada potensi dia itu suci semuanya. Kemudian dia berpuasa 1 bulan lagi yang lainnya, yakni Syawal dia pun juga puasa, dan 2 bulan dia puasa yang sah hanya 28 akhir. Fayasurulaha min kulli syahrin arba'ata asyar. Maka dia yang sah setiap bulan berapa? Hanya 14, hanya 14. ثم تكمل اليومين الباقيين بأن تصوم من 18 يوما 3 أولها و3 آخرها فيحصل اليومان الباقيان. Maka dia bi antasuma min samaniyata asyar yauman salasatan awalaha, daripada 18 hari dia puasa 3 hari pertama dan 3 hari terakhir. Ayo. Wa idza aradat an taqdiya yauman. Ayo. Kan ini kan kalau 28 Ramadannya 30, hutangnya berapa? 2. Kalau Ramadannya 29, hutangnya 1. Habib, saya tak nak puasa 6 hari, penat Habib. Oke, saya nak kodok 1 hari. Macam mana saya nak kodok? Antak di fatasumu yauman. Anda puasa hari pertama. Kemudian hari ketiga, suma hari keberapa? 17. Karena kalau dia mulai haidnya hari pertama, akan selesai pertengahan hari 16. Hari ke-17 akan sah. Kalau dia haidnya mulai tanggal 3, tanggal 1 sah. Haidnya mulai tanggal 17, 15 hari, akan selesai tanggal 2. Tanggal 3 sah. Possibility manapun, tak mungkin, ini sudah hasabah hisaban ya nih. Ya nih, fuqaha sudah qatalahul bahth. Tidak akan mungkin. Ini adalah cara untuk mengkodok satu hari. Ini adalah salah satu cara. Kalau Anda tengok video saya di Risalah fi Ahkamil Haid wa Risalatun fi Ahkamil Haid wa Nifasul Istihadah karangan Syekh Khatib, akan ada beberapa akan ada beberapa cara-cara yang lain untuk mengkodok 2 hari dan satu hari. Dan saya rekomen lah untuk tengok itu. Kalau Anda nak, dan bukan hanya rekomen, wajiblah Anda tengok. Anda jadi ustazah ya nih, jadi ustazah. Anda kena tengok. Nanti minta Ustaz Zaman untuk masukkan. Anda free, boleh Anda tengok. Ayo. Ayo, sekarang pukul berapa ini? Oke. Masih ada waktu Ustaz Zaman, Anda? Oh ya. Setelah kita baca sebisanya, kalau tak bisa kita selesaikan esok, tak ada masalah. Sekarang kita akan masuk. Yang tadi itu kan mutahayyirah mutlaqah, yakni mutahayyirah yang tak ingat apa-apa. Tak ingat waktu bila, jumlahnya juga tak ingat bulan kemarin bila. Sekarang ada mutahayyirah apa? Juz'i. Mana mutahayyirah juz'i itu sebagian. Habib, saya ingat bila mula, tapi jumlahnya saya tak ingat. Di sini ada beberapa case. Yakin suci, yakin haid, dan mungkin suci dan mungkin datang haid. Ada 4 ihtimal. Ayo, sila. Al-mutahayyirah adzakirah lil waqt an-nasiyah lil adat. Perempuan yang mutahayyirah, yang dia itu ingat waktu bila,
mulanya bila, tapi jumlahnya tak tahu bila. Aywa. Anna lil yaqini min at-tuhri. Jadi dia ingat waktunya mula bila, tapi adatnya itu berapa saya tak tahu, Habib. Cuma saya tahu mula bila haid saya. Aywa. Hukmuha anna lil yaqini min at-tuhri hukm at-tuhri wa lil yaqini min al-haid hukm al-haid. Aywa. Apa hukumnya? Ada 4. Ini kena Anda paham ya. Di masalah ini ada 4 kategori hari untuk perempuan ini. Yang pertama, yakinul haid. Yakin haid. Yang kedua, yakinut tuhur. Yang ketiga, muhtamilun lituruwil haid. Apa muhtamil lituruwil haid? Mungkin haidnya mula di situ. Bukan haidnya terputus zaman. Bukan haidnya terputus ya. Haidnya mula. Yang keempat, muhtamilun lituruwi wal ingkito. Mungkin mula dan mungkin berhenti. Aywa. Di sini hukmuhu kal haid, hukmul haid. Hukmut tahirat. Ini ihtiyat. Ini ihtiyat. Cuma yang keempat ini wajib al-ghusl. Plus ihtiyat dia wajib mandi. Kenapa? Karena ada potensi haidnya berhenti. Ketika ada potensi haidnya berhenti, dia wajib untuk mandi. Kenapa kok di sini tidak wajib untuk mandi? Karena di sini tidak ada potensi haidnya berhenti. Di sini yang ada haidnya datang. Perempuan wajib mandi ketika haidnya berhenti, bukan haidnya datang. Ayo. Setiap hari itu yang wafat itu setiap Memang setiap hari. Ayo. أما الزمن المحتمل للحيض والطهر فحكمها كحائض. Ini makna ihtiyat. ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة. Sama ihtiyatnya di sini sama dengan ihtiyat yang ada di sebelumnya. كطاهر في العبادة المحتاجة للنية وإن احتمل الوقت انقطاعا. Dan ketika dia itu muhtamal ingkito, mungkin untuk haidnya itu berhenti, maka dia wajib untuk bukan setiap hari, Suf. Likulli fardin. Setiap hari itu kalau dia ingat waktunya dia sucinya. Kalau dia tak ingat setiap hari, setiap sholat dia wajib untuk mandi. Ayo. Kalau dia tidak, waktu itu tidak yahtamil ingkito, dia hanya wajib untuk wudu likulli fardin. Misaluhu akan min awwali yaumin minasyahri. Suf, ayo. Suf, saya tak tahu. Ini 30 hari. Apa? Hari pertama. Oke, 30 hari dia istihadah ya. 30 hari dia istihadah. Ini memang kena saya beli apa namanya? Beli papan baru loh, insyaallah lah saya akan beli papan baru. 30 hari dia istihadah. Oke, kemudian apa? Hari pertama ya Habib, hari pertama daripada 30 hari ini, confirm saya suci. Confirm saya haid. Oke. Apalagi yang Anda ingat? Saya tak ingat apa-apa. Oke. Tanggal 1 ini, haidun biyakin nomor 1 ini. Kemudian, fahukmuha yawmun wa lailatun min awwali syahr, ini hari yang pertama, haidun biyakin. Kemudian hari kedua, Suf. Hari kedua, dia kena mandi, Suf. Karena kenapa? Kemungkinan ingkito. Oke, min awal syar haidun biyakin. Summa tagtasilu ba'dahu fayaku wa tasiru fi tuhrin mashkukin fihi sampai hari ke-15. Karena mungkin haidnya hanya 1 hari saja, hari kedua sudah suci. Hari kedua dia wajib mandi. Menjadi yang keempat. Tapi tidak ada ihtimal muhtamilun turu. Karena haidnya hari pertama sudah ada. Tak mungkinlah hari ketiga turul haid. Lah hari pertama macam mana? Maknanya hari pertama dia tidak haid, dan dia sudah confirm hari pertama saya haid. Maknanya di sini ada yakinul haid hari pertama. Kemudian tuhrin mashkukin fihi, makna tuhrin mashkukin fihi itu kemungkinan hari kedua itu dia sudah suci. Adanya dia yang
Kemungkinan seperti itu. محتمل انقطاع. Muhtamil inqita' tuhur maskukin fihi itu. Yang ketiga ini dikatakan haidun maskukun fihi. Ayo, hari kedua dia wajib mandi, ketiga wajib mandi sampai hari ke-15. Hari ke-16 tuhrun biyakin. Karena tidak mungkin kalau dia hari pertama mulai haid, hari ke-16 haidnya masih ada. Tak mungkin macam itu karena haid tidak mungkin lebih daripada 15 hari. Fatusolli wa taktasil likulli fardin li jawazi inqita' idam. Setelah hari kedua mandi setiap fardu dan wudhu setiap fardu karena apa namanya mungkin darahnya itu apa? Tangkote. Darahnya itu apa? Tangkote ini maknanya berhenti. Ayo. Sampai hari ke-15. Setelah hari ke-15 tuhrun biyakin ila akhir syahr fatatawaddu likulli syahrin. Setelah hari ke-15 ini dia hanya wajib untuk wudhu setiap sholat, dia tidak wajib untuk mandi. Contoh yang lain. مثال قالت متحيرة أعلم أني أحيض في شهر مرة وأكون في سادسه حائضا. Saya tahu saya ini haid saya setiap bulan 1 kali. Oke? Tampak? Saya hapus ya. Saya ini setiap bulan saya ini pasti haid. Dan Habib apa? Saya hari ke-6 saya pasti haid. Oke? Oke. Hari ke-6 saya pasti haid. Maknanya 5, 4, 3, 2, 1. Qalat mutahayyiratun a'lamu, hari ke-6 haid. Confirm ini haid, ini sudah haidun biyakin ini. Biyakin. Oke. Saya itu pokoknya hari ke-6 saya pasti haid, Habib. Oke. Sampai hari ke-30. Terus macam mana ini? Dibilang hari pertama, hari ke-6 haidun biyakin. Hari ke-6 ini mungkin awal haidnya dia. Kalau hari ke-6 ini awal haidnya dia akan berhenti di mana, teman-teman? 20. Dan tidak mungkin haidnya mulai hari ke-7 ini tidak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah cakap hari ke-6 saya haid. Kalau haidnya mulai hari ke-7, terus kata-katanya dia apa maknanya itu? Maknanya tanggal 21 sampai 30 tuhrun yakin. Tuhrun biyakin. Sudah kita sudah punya 2. Haidun biyakin haidun biyakin tanggal 6. Tuhrun biyakin tanggal 21 sampai tanggal 30. Tanggal 6 ini dia haid. Mungkin saja haidnya hanya tanggal 6 karena 24 jam. Tanggal 7 dia sudah bersih. Tanggal 7 dia sudah bersih. Maknanya tanggal 7 sampai tanggal 20 dibilang tuhrun maskukun fihi. Maknanya yahtamilul inqita'. Yahtamilul apa? Inqita'. Mulai tanggal 7 sampai tanggal 20 dia wajib mandi. Mungkin saja kan tanggal 6 itu akhir haidnya Ustaz Zaman. Mungkin. Maknanya dia haid mulai tanggal 1. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5 haidun maskukun fihi. Maknanya ini mungkin mula, tidak mungkin berhenti. Kenapa? Karena dia confirm tanggal 6 haidnya ada. Kalau tanggal 1 dia haid berhenti, tanggal 6 apa terus? 1 sampai 5 haidun maskukun fihi, dia tidak wajib mandi. 7 sampai 20 tuhrun maskukun fihi, dia wajib mandi. Hukumnya 7 sampai 20 sama dengan hukumnya 1 sampai 5. Yang beza hanya apa? 1 sampai 5 tidak wajib mandi wajib. 7 sampai 20 wajib mandi wajib. Jadi 1 sampai 5 haidun maskukun fihi, 6 haidun biyakin, 7 sampai 20 tuhrun maskukun fihi, 20 sampai 30 apa? Tuhrun biyakin. 4 ini semuanya ada dalam misal ini. Sila. Qalat mutahayyiratun a'lamu anni ahidu fi syahri marratan wa akunu fi sadisi haidon. Aku ini 1 bulan haid sekali. Tanggal 6 aku haid.
وحكمها أن السادسة حيض بيقين والعشر الأخير طهر بيقين. So, ashrul akhir 21 sampai 30. 10 terakhir kan? Ayo. ومن السادس إلى العشرين يحتمل الانقطاع دون التروي. ومن الأول إلى السادس. Bukan sadis yang sabah, karena ini kan haidun biyakin kan 6 kan. Minas sabi ilal ishrin. Karena 6 dia sudah yakin. Haid. Sadis juga. Seharusnya yang benar itu sabi, karena 6 itu dia cakap, "Ani haidun, saya itu haid." Kef dia wajib mandi, wong dia haid kok. Ayo. Betul. Wa minal awal ila sadis pun juga benar. Karena setelah ila tidak masuk. Setelah ila tidak masuk, beda dengan hatta ya. Setelah hatta masuk. Apa? Min masuk. Kalau ila tidak masuk, mi ila sadis pun juga benar. Dari 1 sampai 5 mungkin mula, tidak mungkin berhenti. Karena kenapa? 6 dia confirm haid. Wadih? Wa minal awal ila sadisi yahtamilu turuwi faqat. Oke? Sabian al-mutahayyirah an-nasiyah li waqtil haid adzakirah lil adat, saya kira kena di besok. Insyaallah pertemuan yang akan datang esok ini kita akan pertemuan terakhir insyaallah. Dan kita hatamkan, kita ganti kitab yang lainnya. Kita akhiri sampai sini karena zaman nak pergi. Nak saya nak buat apa? Kalau ada pertanyaan boleh ditanya di situ insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.